Halo semuanya, selamat datang di presentasi hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat relevan dalam dunia kerja, yaitu bagaimana budaya organisasi yang kompetitif mempengaruhi perilaku karyawan dalam kehidupan kerja sehari-hari. Bayangkan, sebuah perusahaan yang punya misi besar menjadi yang terbaik di industri. Untuk mencapai itu, mereka mendorong karyawannya untuk bersaing secara agresif, kemudian fokus pada target, dan juga terus menampilkan performa terbaik. Pertanyaannya adalah, bagaimana budaya semacam ini mempengaruhi perilaku karyawan secara kolektif? Mari kita kupas satu persatu, dimulai dari pemahaman tentang budaya organisasi itu sendiri. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi merupakan nilai, norma, dan pola perilaku yang dianut bersama di dalam sebuah perusahaan. Sedangkan budaya kompetitif secara khusus adalah budaya yang menekankan yang pertama adalah pencapaian target, kemudian persaingan antar individu dan tim, kemudian fokus pada hasil, kemudian kecepatan dan efisiensi, kemudian inovasi sebagai alat untuk menang. Perusahaan dengan budaya seperti ini menghadirkan suasana seperti arena perlombaan. Semua orang dituntut untuk menjadi yang tercepat, terbaik, dan paling unggul. Dalam kehidupan kerja sehari-hari, budaya kompetitif bisa terlihat dalam banyak bentuk. Yang pertama, overworking. Karyawan bekerja lembur terus-menerus agar terlihat sebagai pekerja yang keras. Nomor dua, individualisme yang tinggi. Karyawan lebih fokus pada pencapaian pribadi daripada keberhasilan tim. Kemudian yang ketiga, kurangnya transparansi. Karyawan enggan berbagi informasi untuk ide karena takut orang lain akan memanfaatkannya. Yang keempat, ada fear of failure, yaitu rasa takut untuk membuat kesalahan bisa sangat besar karena takut penilaian buruk atau kehilangan kesempatan untuk promosi. Contoh nyata, bayangkan apabila seorang manajer penjualan yang harus mengejar target 200 juta rupiah per bulan agar bisa menang dan masuk top performer. Ia mulai dari yang pertama memangkas jam makan siang untuk efektivitas waktu, kemudian mengambil alih prospek rekan lain secara diam-diam, kemudian bahkan mendorong timnya bekerja di akhir pekan. Apa yang akan menjadi hasilnya? Target tercapai, iya, tapi relasi antar tim menjadi renggang, stres juga semakin meningkat, dan etika mulai bertabrakan. Namun kita juga perlu melihat budaya kerja yang kompetitif ini dari sisi dampak positifnya. Kita perlu objektif bahwa budaya kompetitif tidak selalu negatif. Jika dikelola dengan baik, justru dapat membawa berbagai keuntungan. Seperti yang pertama, peningkatan produktivitas. Semua karyawan ingin menjadi yang terbaik sehingga bekerja lebih keras dan lebih fokus. Kemudian, yang kedua, munculnya inovasi. Kompetisi mendorong karyawan mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah lebih cepat dan juga lebih efisien. Yang ketiga, peningkatan kualitas individu. Adanya dorongan untuk belajar lebih banyak, skill lebih berkembang, itu memicu peningkatan kualitas pada individu masing-masing karyawan. Yang keempat, performa perusahaan yang meningkat. Ketika individu bekerja dengan optimal, hasilnya pun akan terlihat pada pertumbuhan kelompok, dan juga apabila dilihat secara lebih besar, secara perusahaan akan mengalami pertumbuhan juga. Namun di sisi lain, budaya kompetitif yang tidak terkontrol bisa berdampak buruk. Beberapa konsekuensi negatif yang mungkin muncul. Yang pertama adalah burnout. Burnout sendiri yaitu tekanan konstan yang bisa membuat karyawan kelelahan secara fisik dan mental. Yang kedua, kultur yang saling menjatuhkan. Persaingan bisa berubah menjadi konflik pribadi. Yang ketiga adalah kurangnya kolaborasi. Karyawan menutup diri karena takut idenya dicuri. Kemudian moral hazard. Beberapa karyawan bisa tergoda untuk memasukkan data, menghindari tanggung jawab, atau bertindak tidak etis demi pencapaian target. Contohnya dalam tim marketing,
Satu orang bisa saja mengambil ide rekan kerjanya tanpa kredit, hanya untuk terlihat lebih unggul di depan atasannya. Bagaimana budaya ini membentuk kepribadian dan pola pikir karyawan? Dalam jangka panjang, budaya kompetitif mempengaruhi cara berpikir dan kepribadian karyawan. Yang pertama, mereka cenderung berorientasi pada hasil, bukan pada prosesnya. Kemudian juga terbentuknya pola pikir kalau tidak menang berarti gagal. Selanjutnya, sulit untuk mempercayai orang lain karena semua dianggap sebagai pesaing. Dan yang terakhir, hubungan interpersonal bisa menjadi dangkal karena fokus utama hanya pada pencapaian pribadi. Karyawan seperti ini mungkin terlihat ambisius di luar, tapi merasa kesepian dan lelah dari dalam. Kemudian, apa yang bisa dilakukan oleh manajemen? Agar budaya kompetitif tetap sehat dan berimbang, peran manajemen sangat penting. Berikut beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan. Yang pertama, tetapkan batasan kompetisi. Jangan hanya beri penghargaan untuk top 1, tapi juga apresiasi bagi kolaborator terbaik. Yang kedua, bangun sistem evaluasi yang adil. Penilaian tidak hanya dari hasil, tapi juga dari proses, kerjasama, dan etika kerja. Yang ketiga, fasilitasi komunikasi antar tim. Dorong kolaborasi melalui proyek lintas divisi. Yang keempat, berikan ruang istirahat dan keseimbangan kerja hidup antara kerja dan hidup. Kemudian, latih pemimpin tim untuk mendorong healthy competition, bukan kompetisi yang toksik. Baik, kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah budaya kompetitif bisa menjadi motor penggerak performa yang tinggi dalam organisasi, namun jika itu dikelola dengan bijak. Tanpa kontrol dan keseimbangan, budaya ini bisa melahirkan lingkungan kerja yang toksik dan merusak hubungan antar karyawan. Kuncinya adalah pada nilai, sistem penghargaan, dan juga kepemimpinan. Apakah budaya kompetitif akan membawa kemajuan atau kehancuran? Sangat tergantung pada bagaimana organisasi mengaturnya. Baik, terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Saya harap presentasi ini memberi wawasan baru tentang pentingnya membentuk budaya organisasi yang kompetitif namun tetap sehat. Jika ada pertanyaan atau diskusi, saya dengan senang hati akan menjawab. Baik, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.